Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kabar Anda hari ini masih tetap selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, kali ini mungkin konten ini belum sempat saya jelaskan yang sebenarnya tentang pemakaian kerodong. Kalau kemarin, pemakaian kerodong itu adalah segi manfaatnya ya. Namun saya akan mengupas sendiri tentang bagaimana para pemain cendet itu atau pemain senior kita yang sukses di gantangan itu sampai juara, kenapa harus memakai sistem kerodong? Apa sih sebenarnya alasannya? Apa sih rahasianya dalam pemakaian kerodong tersebut ya? Sehingga burung cendetnya itu stabil, gacor, terus selalu moncer ya. Kenapa burung cendetnya ini nggak bermasalah ya? Nah, di sini untuk saudaraku kicau mania perlu Anda waspadai. Setiap melakukan hal apa saja, kita harus lihat atau koreksi bahan yang kita bakalan rawat ya. Untuk yang saya berikan di sini kontennya adalah ada 5 alasan dan tujuan para pemain cendet atau Bang Ucup sendiri menggunakan sistem yaitu full kerodong selama 1 minggu dalam perawatannya. Ya, full kerodong dalam perawatan hariannya. Apa sih maksudnya? Apakah ini berbahaya atau tidak? Dan apakah burung cendet ini sehat ya? Ingat, dalam sistem atau tujuan untuk dilombakan tentunya ada seleksi atau ada langkah-langkah dan juga ada beberapa kriteria yang wajib Anda untuk melakukan hal perawatan ini ya. Yang pertama untuk saudara kicau mania, ingat, burung yang Anda saat ini seperti yang ada di konten ini, 5 alasan kenapa pemain cendet itu melakukan hal full kerodong, ini semuanya ada tujuannya ya. Semuanya ada tujuannya. Kalau Anda ingin tahu, mari simak apa yang saya akan bahas ya. Di sini untuk saudara kicau mania, alasan kenapa dirawat pakai full kerodong itu agar burung cendet lebih fighter. Dalam artian, ketika burung cendet ini jarang dipertemukan dengan sistem yaitu menggunakan full kerodong ya, maka vektor ini bakalan tumbuh di situ lebih dari biasanya. Antara di abla sama di full kerodong, di press ya, ini beda hasilnya, vektornya itu lebih tinggi dari full kerodong ya. Ini tujuannya untuk dilombakan ketika kita dibuka ngelihat musuh ya. Karena lama prosesnya 1 minggu ya, ini bisa saja burung cendet ini lebih tertarik ya, daya taruhnya itu ketimbang sistem di abla ya. Nah, yang kedua, burung cendet ini lebih stabil. Kenapa alasannya ya? Alasannya, burung cendet ketika menggunakan sistem full kerodong dalam perawatannya, entah sauna, entah pengablakannya tidak sama sekali tetap menggunakan full kerodong, ini stabil ya. Stabil di sini dalam artian, jika melakukan hal full kerodong di sini, burung itu anteng di dalam kerodong, ya, anteng. Tidak ada hal-hal yang mungkin mengusiknya. Gacor, 1 nitik dia berbunyi dalam kerodong. Tidak ada penggodaan, tidak ada yang ditakuti. Ya. Ini bagi burung yang memang sudah gacor, mentalnya sudah bagus, ya. Dan burungnya itu kondisinya bagus ya. Ini tujuannya sebenarnya. Kenapa alasannya dipakailah sistem yaitu full kerodong oleh para pemain cendet. Ini rahasianya sebenarnya. Nah, yang ketiga, burung cendet itu lebih aman. Ketika para pemain cendet itu menggunakan sistem full kerodong dengan perawatan burungnya itu nggak cuma hanya jenis 1, 2, 3. Ini berbeda-beda, bahkan jenis yang sama-sama cendet. Ini rasanya lebih aman, burung tidak narung ya. Kalau hanya mendengarkan saut-sautan sih boleh, tapi kalau ketemu dengan secara abla, ini tidak boleh sebenarnya. Ini untuk kestabilan ya, agar burung cendet ini lebih stabil ya. Dan lebih amannya burung cendet ini bisa ditinggal. Ya, bisa ditinggal walaupun di full kerodong taruh di bawah dari ayam ya, dari patokan ayam, dari kucing ya, mungkin banyak sekali ditaruh di bawah ya. Lebih enak kontrolnya, itu lebih aman, intinya aman dari segala hal,
aman dari anak-anak, aman dari keluarga kita, aman dari ketakutan ya. Ini maksudnya dan tujuannya kenapa menggunakan sistem volcrodong dalam perawatan 1 hari, 1 minggu ya dalam sistem pengkerodongan. Nah, yang keempat, untuk saudara kicau mania, burung cendet ini lebih simpel ngerawatnya. Maksudnya di sini pemain cendet itu tidak butuh harus dikontrol, dilihat ya. Ketika dikerodong aja cuman hanya dijemur dalam kerodong ataupun di dalam rumah, didiamin aja gitu. Jadi simpel aja, kita pindah-pindahin tanpa melakukan hal komunikasi dengan burung cendet ini, membuat burung cendet ini sebenarnya tidak manja gitu ya. Kalau pakai kerodong itu sistemnya yaitu mengurangi tingkat manja pada burung cendet ya. Nah, yang kelima untuk saudara kicau mania, itu tujuannya yang pasti burung cendet ini, kalau yang kemarin ini gacor, hanya diablak, mungkin lebih digacor lagi setelah digunakan sistem kerodong. Dan durasi tingkat kegacorannya itu pasti lama ya. Pasti lama saat berbunyi. Ini tujuannya meredam ya kebocoran, menghemat tenaga dalam sistem pengkerodongan ya. Ingat, untuk saudara kicau mania, Anda jangan salah persepsi dalam hal sistem pengkerodongan ya. Ingat sekali lagi, saya anjurkan bagi pemula ya, jangan pernah Anda menggunakan sistem ini kalau burungnya itu masih anakan ya, masih getap, adaptasinya masih belum baik, mentalnya kurang bagus ya. Ini hanya rawatan yang ditujukan untuk burung kestabilan di gantangan ya, bukan masalah di terasan rumah ya. Kalau terasan rumah bisa gunakan cuman hanya buat kangen-kangenan aja. Ketika kangen kita buka boleh ya, boleh dilakukan. Nah, untuk saudara kicau mania, mungkin Anda tidak perlu untuk mengoreksi atau tahu rahasia kenapa setiap pemain gantangan itu menggunakan kerodong ya. Ini rahasianya sudah saya buka, dan mungkin Anda pasti tidak kaget lagi bagaimana ketika burung cendet Anda mau dipersiapkan ke lomba. Inilah salah satu terpenting dan manfaat kerodong sendiri. Tujuannya sebenarnya ini ya. Ini rahasianya sebenarnya dari manfaat penggunaan ya. Tujuannya ini sudah rahasianya di penggunaan kerodong ini pada burung cendet kalian ya. Nah, semoga kontennya bermanfaat untuk saudara kicau mania ya. Mungkin hanya sekedar informasi. Semoga Anda sukses nantinya. Yang pada saat ini di titik fase burung cendetnya sudah mulai belajar kegantangan atau belajar mau diadu, bisa lakukan hal yang ada di konten ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.